Dua kelompok warga di Makassar, Sulawesi Selatan terlibat aksi tawuran. 6 orang pelaku tawuran bersama barang bukti senjata tajam diamankan petugas. Polisi yang akan membubarkan tawuran justru diserang salah satu kelompok. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan dan gas air mata untuk membubarkan aksi tawuran dua kelompok warga yang terjadi di Jalan Indah Raya, Kelurahan Panapu, Kecamatan Talo, di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kedua kelompok warga ini saling serang menggunakan anak panah, batu, senjata tajam, serta bom molotov. Saat akan dibubarkan, salah satu kelompok warga malah menyerang petugas menggunakan busur panah dan tembakan petasan. Busur. Dari penyisiran di lokasi didapati 6 orang pemuda pelaku tawuran bersama barang bukti anak panah dan sejumlah senjata tajam. Aksi tawuran dua kelompok warga ini kerap terjadi dan meresahkan warga. Diduga tawuran dipicu akibat dendam lama yang tak kunjung usai. Kami juga mengamankan sebanyak 6 remaja yang mana pada saat kami sisir di beberapa tempat. Masalahnya ini sebenarnya apa? Berdasarkan keterangan daripada warga bahwa perang tersebut yang mana merupakan dendam lama yang masih sering bermunculannya. Petugas memastikan tak ada korban jiwa maupun korban luka dalam tawuran ini. Sejumlah polisi masih disiagakan di lokasi antisipasi tawuran lanjutan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Ya pemirsa, 2 pelaku curanmor di Bandar Lampung diamuk massa hingga nyaris tewas. Aksi pelaku gagal setelah terpergok warga hendak mencuri motor di depan minimarket. Untuk menghalau warga, seorang pelaku sempat melepaskan tembakan. Aksi pencurian sepeda motor yang terjadi di Kelurahan Waikandis, Bandar Lampung ini digagalkan warga. 2 pelaku kepergok saat akan mencuri sepeda motor yang terparkir di depan minimarket. Warga beramai-ramai mengejar kedua pelaku yang berupaya kabur. Bahkan salah satu pelaku nekat melepaskan tembakan untuk menghindari kejaran warga. Maling. Satu pelaku ditangkap setelah terjatuh ke selokan dan langsung diamuk warga. Bukan. Sementara pelaku lain yang ditangkap dan dihajar hingga nyaris tewas setelah dikepung dan terjebak di dalam rawa. Kedua pelaku lalu dievakuasi polisi ke Rumah Sakit Bayangkara, Raja Basa, Bandar Lampung. 2 senjata api rakitan dan sepeda motor yang digunakan pelaku saat beraksi diamankan sebagai barang bukti. Pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Puluhan orang menghadang dan mengambil paksa jenazah pasien positif corona dari mobil ambulans. Aksi pengambilan paksa ini terekam video amatir warga. Puluhan orang menghentikan paksa mobil ambulans membawa jenazah pasien positif corona di Ambon, Maluku. Dalam video amatir terlihat masa kemudian mengambil peti jenazah dan langsung membawanya ke rumah duka yang lokasinya tak jauh dari TKP. Masa sempat terlihat aksi saling dorong dengan petugas gugus tugas COVID-19 pengantar jenazah. Namun karena jumlah massa yang lebih banyak, petugas akhirnya merelakan jenazah pasien direbut paksa. Setelah dilakukan mediasi dan penjelasan prosedur pemakaman jenazah COVID, keluarga pasien akhirnya merelakan pemakaman kerabatnya dilakukan secara khusus pasien COVID-19 di kawasan Warasia, Batu Merah, Kota Ambon. Dari Ambon, Maluku, Fandi Watumena, iNews melaporkan. Misteri mayat wanita korban pembunuhan di jurang Taman Hutan Raya Raden Suryo, Mojokerto terungkap sudah. Korban adalah seorang buruh pabrik berusia 21 tahun asal Sidoarjo. Tragis, korban dibunuh 2 orang pria temannya sendiri hanya karena tak bisa melunasi utang 40 juta rupiah.
Misteri pembunuhan wanita berambut pirang yang mayatnya ditemukan di jurang sedalam 15 meter di Taman Hutan Raya Raden Suryo, Pacet, Mojokerto dengan cepat terungkap. Polisi telah mendapati identitas korban sebagai VA, gadis 21 tahun asal Kediri, Jawa Timur. Korban adalah pekerja pabrik dan tinggal di Pamotan, Sidoarjo. Saat ditemukan, korban memakai celana jeans biru dan kaos hitam. Jasad korban ditemukan pengunjung lokasi wisata yang tengah bersuah foto. Itu lihat ke bawah, dianya takut. Saya heran, loh. Kenapa takut? Kenapa takut? Saya juga lihat ke atas, nggak ada apa-apa. Saya ke bawah, ternyata di bawah ada mayat itu. Saat olah TKP, polisi mendapati helm, sarung, dan tali plastik, serta jilbab diduga milik korban. Korban tewas akibat luka di bagian kepala. Polisi menduga korban dibunuh di lokasi lain dan dibuang ke jurang Taman Hutan Rakyat. Segera setelah mendapatkan identitas korban, polisi menangkap 2 pria diduga pelaku pembunuhan. Kedua pelaku, Masud 27 tahun dan Rifat 20 tahun, diduga menghabisi nyawa korban VA di dalam mobil dalam perjalanan dari Sidoarjo menuju Kota Malang. Motif pembunuhan tak lain karena utang. Korban berutang pada pelaku Masud sebesar 40 juta rupiah, namun tak kunjung dilunasi. Janji kapan? Janjinya untuk Katanya habis lebaran kan dapat THR sama pencairan BPJS, terus hasil kan kontraknya habis kan dapat uang dari itu pabrik itu. Terus ternyata nggak kunjung dikasih. Sementara kan bulan depan aku pengen cari kerja lagi kan butuh uang juga, Pak. Pelaku utama Masud diduga telah berencana membunuh korban jika utang tak dilunasi. TKP pembunuhan diduga di sekitar pintu tol Singosari, Kota Malang. Korban diduga dipukul dengan tongkat besi dan dijerat lehernya dengan tali. Jasad korban dibuang jurang Gajah Mungkur Taman Hutan Rakyat pada malam hari saat kondisi sepi. Korban selalu meminjam uang kepada pelaku dan pada tanggal 24 korban diajak pelaku untuk keliling-keliling dengan alasan tersangka Masud mengajak tersangka Rifat dan sudah merencanakan apabila korban tidak membayar akan langsung dieksekusi ataupun dibunuh. Polisi menyita barang bukti mobil, 2 sepeda motor, tongkat besi, baju, dan tali plastik. 2 pelaku dijerat dengan pasal pidana tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun atau seumur hidup. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang siswi SMA dilaporkan hilang sejak 1 minggu lalu. Korban terakhir kali pamit kepada keluarga untuk mengambil rapot di sekolah di Lampung Barat. Namun, polisi yang melacak GPS ponsel korban mendapati posisi terakhir korban berada di Lampung Utara. Eka Mas Wahyuni, warga Pekon Sukarame, Lampung Barat dilaporkan hilang sejak 1 pekan lalu. Remaja 17 tahun ini terakhir kali pamit pada orang tuanya untuk mengambil rapot di sekolah dengan mengendarai sepeda motor. Namun hingga malam hari, Eka tak kunjung pulang, bahkan ponselnya pun tak bisa dihubungi. Yang mengejutkan, guru maupun teman-teman korban mengaku saat itu tidak melihat Eka datang ke sekolah. Terlebih, polisi yang melakukan pelacakan GPS mendapati posisi terakhir ponsel Eka berada di Kabupaten Lampung Utara atau sekitar 143 km dari rumahnya di Lampung Barat. Pelacakan Ponsel ya? Nah, itu ponsel itu posisi HP aktif terakhir di Kota Bumi di Lampung Selatan. Di Lampung Utara. Di Lampung Utara. Polisi masih menyelidiki keberadaan korban. Warga yang mengetahui keberadaan korban dengan ciri-ciri seperti pada foto diimbau untuk melapor ke pihak berwajib. Dari Lampung Barat, Provinsi Lampung, Enrico Nggantung, iNews melaporkan. Seorang suami tega menganiaya istrinya hingga cacat permanen mengalami telinga terputus. Pelaku mengaku kesal karena sang istri sering bermain ke tetangga hingga menginap dan jarang menyiapkan makanan di rumah. Suami diduga penganiaya istri diperiksa intensif unit Reskrim Polsek Larompong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.
Pria berinisial BB 43 tahun diduga menganiaya istrinya hingga mengakibatkan telinga istrinya terpotong. Akibatnya korban CG 39 tahun mengalami cacat permanen. Pelaku mengaku kesal pada istrinya yang kerap mengunjungi rumah tetangga bahkan sampai bermalam. Pelaku semakin emosi karena sang istri kerap lalai menyiapkan makanan di rumah. Suami ini dan pelaku ini mencari istrinya, didapatilah di rumah salah seorang tetangganya. Nah, kemudian setelah sampai di rumahnya, di situ terjadi pertengkaran. Penganiayaan terjadi di rumah mereka di Desa Bukit Sutra, Kecamatan Larompong. Pelaku sempat melarikan diri membawa potongan telinga istrinya. Polisi mengamankan sebuah sembilu kulit bambu yang ditajamkan diduga alat penganiayaan. Pelaku ditahan di Mapolsek Larompong dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Polisi terus mengusut tuntas kasus dugaan penganiayaan dan pembunuhan yang melibatkan John K. Polisi kembali menangkap 5 anak buah John K. yang sebelumnya buron. Sementara 1 orang anak buah John K. menyerahkan diri ke Polsek Cimanggis, Depok. 5 orang anak buah John K. yang berstatus buron telah ditangkap polisi. 1 orang anak buah John K. berinisial SR menyerahkan diri ke Polsek Cimanggis, Depok Rabu siang karena khawatir serangan balik kelompok Nuske. SR diketahui terlibat penyerangan terhadap ED, anak buah Nuske yang tewas di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. 1 anak buah John K. T. ditangkap di wilayah Tangerang atas dugaan kasus kepemilikan senjata api rakitan. 3 anak buah Nuske yang terlibat penyerangan di Green Lake City ditangkap di Cianjur, Jawa Barat. Kemarin kan 3 saya lengkapi lagi sekarang, jadi total 5, masih ada sekitar, dihitung sekitar masih ada 7 DPO lagi. Ya, ada 5 DPO yang berhasil kita amankan. Dari total 12 DPO, polisi kini masih mengejar 7 DPO setelah 5 orang berhasil ditangkap. Penyerangan terhadap Nuske dilatar belakangi persoalan pembagian uang hasil penjualan tanah antara John K. dan pamannya Nuske. Lebih dari 30 orang ditahan karena aksi penyerangan ini. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, berikut kami hadirkan rangkaian peristiwa kriminal selama sepekan. Di antaranya penyerangan Wakapolres di Karanganyar, Jawa Tengah, serta rangkaian lengkap kasus pembunuhan dan penganiayaan yang melibatkan John Refrake di Cipondoh Kota, Tangerang, Banten. Katanya dipecahin semua. Woi, di bawah gua, coba orang gua. Tembakan peringatan polisi tak menghentikan langkah seorang pria tak dikenal yang nekat menyerang Makobrimob Sulawesi Tenggara di Kota Kendari. Dengan menggunakan senjata tajam dan payung sebagai tamengnya, pelaku terus merangsek masuk. Saat lengah, pelaku akhirnya berhasil diringkus. Sebelumnya pelaku memaksa masuk setelah melawan arus di jalan, kemudian meninggalkan motornya di gerbang Makobrimob. Dari penyelidikan, pelaku ternyata mengalami gangguan jiwa dan pernah menjalani perawatan. Sebelum melakukan penyerangan di Makobrimob, pelaku ternyata juga pernah melakukan penyerangan di rumah kepala desa karena tak kebagian bantuan sosial. Penjagaan sudah berjalan sesuai dengan SOP pengamanan markas, namun kami adakan penebalan untuk di penjagaan. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi terhadap orang-orang mungkin yang tidak berkenan atau yang ingin masuk tanpa izin di Kesatrian. Pasca penyerangan, pengamanan di Makobrimob ditingkatkan. Sementara pelaku dibawa ke Mapolda Sulawesi Tenggara. Aksi penyerangan orang tak dikenal pada polisi juga terjadi di pos pendakian Cemoro Kandang, Tamangwangu, Karanganyar. Akibatnya sejumlah warga termasuk Wakapolres Karanganyar yang sedang bertugas di pos pendakian bersama ajudannya menjadi korban penyerangan. Para korban dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar termasuk warga sivil. Alhamdulillah, ini tongkat penyelamat saya untuk menangkis serangan-serangan dari kelompok tertentu yang menyerang saya dan driver saya. Pelaku diamankan dan menjalani pemeriksaan di kantor polisi.
Warga Cipondoh, Tangerang, Banten digemparkan dengan aksi penyerangan sekelompok orang yang terjadi di klaster Australia perumahan mewah Green Lake City. Ya Allah, ada perang, Wai. Ada perang tuh, bawa gola apa-apa itu, ya Allah. Aksi pelaku mengamuk menggunakan pistol dan senjata tajam merusak salah satu rumah terekam video amatir warga. Akibat penyerangan ini, sejumlah pengemudi ojek online dan seorang satpam terluka saat menghalau pelaku. Kronologisnya kata si Nuski ini antar mereka masih ya yang saya dengar langsung ya, dia bilang biasa. Kalau biasa itu kalau orang Ambon ditanya apa bang, biasa. Berarti nggak terlalu jauh dari teman-teman. Dari penyelidikan polisi, penyerangan terjadi antar K bersaudara yang berselisih paham karena masalah penjualan tanah. Polisi pun telah mengamankan 30 orang termasuk John K yang ditangkap di Bekasi, Jawa Barat. Motif ini adalah sesama, sebenarnya masih bisa dikatakan mereka ini masih keluarga, antara John K dengan Nus K. Ini dilandasi ataupun berdasarkan permasalahan pribadi, ya, permasalahan pribadi antara saudara John K dengan Nus K, ya, terkait adanya ketidakpuasan dalam hal ini pembagian uang hasil penjualan tanah. Nus K yang rumahnya menjadi sasaran penyerangan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Waktu itu iya betul, itu ada WhatsApp saya. Tapi kan bukan ngancam. Saya ajak ketemu, saya kan bilang WhatsApp saya itu begini. Masalah kita berdua. Selesaikan berdua, jangan libatin orang lain yang tidak tahu masalah, wajar dong. Jadi saya gentleman kan, fair dong ya. Berbagai jenis senjata tajam ditemukan polisi di markas kelompok John K. Diduga senjata tajam ini sering digunakan kelompok John untuk melakukan penyerangan. Bahkan dari pemeriksaan polisi ada bukti perintah dan perencanaan pembunuhan dari percakapan John K dan anak buahnya dalam telepon seluler. Kemudian juga dilakukan pengembangan, akhirnya ditangkap 5 orang pelaku, ya. Jadi saya ulangi, tadi 25, kemudian hasil pengembangan 5, jadi ada sekitar 30 orang yang diduga pelaku yang melakukan penganiayaan, kemudian pembunuhan, pengerusakan, dan undang-undang darurat, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 51. Sementara Nus K menyebut tak pernah melakukan pengancaman karena masalah jual beli tanah masih dalam proses, termasuk pembagian pada John K. Dalam hubungan kekerabatan, Nus K merupakan paman dari John K. Itu kan cuma masalah sipil, masalah yang sudah selesai. Yang kemarin dijelasin sama Kapolda itu benar itu. Tapi udah selesai masalah di Ambon sana udah selesai. Cuma mungkin beliau tidak sabar untuk menanti masalah di sana. Di Ambon sana kan lihat urusan sama birokrasi itu kan, birokrasi ini kan nggak bisa secepat itu kan beli. Itu menanti pemberian uang itu maksudnya? Mungkin masih beliau tidak sabar menanti menyari itu. Dari penyidikan kasus ini, polisi masih mendalami pemeriksaan kelompok John K untuk mengetahui perannya masing-masing. Polisi pun telah melakukan prarekonstruksi kasus di 5 lokasi di wilayah Tangerang dan Jakarta. Di antaranya di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat yang dipadati warga yang ingin menyaksikan rekonstruksi. Pak, mundur sedikit Pak, mundur sedikit Pak, mundur sedikit Pak, mundur sedikit Pak. Prarekonstruksi di Kosambi diawali dari 3 adegan saat kelompok John bertemu dengan 2 kelompok Nus K untuk mencari keberadaan Nus K. Untuk para tersangka, tolong. Di tempat ini terjadi pengeroyokan yang menewaskan 1 orang anak buah Nus K. Prarekonstruksi juga dilakukan di rumah Nus K di kawasan Cipondoh, Tangerang, lokasi penyerangan. Adegan dimulai dari kedatangan kelompok John hingga pengrusakan rumah Nus K. Polisi masih mengejar 3 pelaku yang masuk dalam daftar pencarian orang.
Tim Piton Polsek Lubek Padang, Sumatera Barat melepaskan tembakan peringatan dalam penggerebekan sebuah gubuk yang dijadikan arena judi di daerah Tarantang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Belasan pemain yang tengah asik berjudi kocar-kacir mencoba kabur mengetahui kedatangan petugas. Bahkan satu di antaranya nekat terjun ke selokan yang berada di sekitar lokasi. 3 orang pemain judi diamankan bersama barang bukti uang tunai Rp500.000 serta kartu remi dan 4 unit motor milik para pelaku. Di lokasi lain, penggerebekan tempat judi juga dilakukan di salah satu rumah warga di daerah Kampung Nias, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Saat penggerebekan didapati belasan orang yang tengah asik bermain judi di dalam kamar. Disita sejumlah barang bukti, diantaranya uang tunai Rp500.000 dan peralatan judi kartu remi. Ironisnya, dari 8 pelaku judi yang diamankan, 5 diantaranya merupakan lansia. Penggerebekan 2 lokasi judi ini dilakukan atas laporan warga yang resah dengan ulah para penjudi yang tak menghiraukan larangan warga. Bersama barang bukti, seluruh tersangka digelandang ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut. Diduga mempraktikkan ilmu pelaris, seorang tukang bakso keliling meludah di mangkuk pesanan pembeli. Warga resah khawatir terjangkit virus corona. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap.